What's up tetangga yang gue cintain? Well, gue mau adain untuk pertama kalinya Daniel tetangga kamu live on TikTok bareng sama Stephanie Dish di hari Kamis tanggal 18 Juli yang akan datang ini. Well, jamnya jam 7.30 malam sampai selesai. Follow aja @VJDaniel di TikTok dan kalian nanti bisa langsung berinteraksi sama gue dan juga sama Stephanie dan kalian bisa tanya pertanyaan untuk kita juga. I cannot wait and I hope to see you guys on your screens. Tetangga spesial kita kali ini adalah orang terakhir di Panorama dari Indonesian Idol Season 12 yang gue interview di sini. Inilah dia, Nyoman Pao. Di balik proses perjalanan karir Pao, ternyata ia banyak melewati kepahitan dengan kedua orang tuanya. Dan di sini, gue bisa merasakan ada sebuah cerita tragis di balik kehidupan percintaannya yang tidak pernah diceritakan dimanapun. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel tetangga kamu. Dan seperti biasa gue akan minta kalian untuk ngedukung kita kalau misalnya kalian memang suka dan merasa bahwa konten-konten yang kita buat ini berguna buat kalian, mentransformasi hidup kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, cara dukungnya gimana sih? Gampang banget, tinggal klik tombol subscribe atau kalian bisa memberikan super thanks ke kita, atau kalian pengen beli official merchandise dari DMN. Nah, ini langsung aja, ini ada QR code, tinggal di foto aja, di scan aja, nanti akan membawa ke official online shop kita. Di situ kalian bisa membeli semua merchandise yang keren-keren pastinya dari Daniel tetangga kamu, sekolah sukses, dan merchandise lainnya. Dan jangan lupa untuk diposting juga. Kalau misalnya kalian udah pakai, posting dan tag kita di Instagram di @DanielManantaNetwork. Siapa tahu nanti bakal kita repost. Tapi yang pastinya sekarang ini langsung aja tetangga yang sangat spesial banget. This is the first of the Panorama. The first name. Ini dia Nyoman Pao. Bro, Hi. How are you? I'm fine. How are you? Very good, thank you. Pao, lo adalah lucu ya. Lo adalah nama pertama dari Panorama, tapi lo adalah orang terakhir yang kita interview. Iya, tapi gak apa-apa. Kan Iya. beda-beda kan. Iya. Kemarin siapa? Sal. Oke, yang pertama Nabila. Oh, Nabila. Dan Nabila itu kita interviewnya pas masih di set sebelumnya lagi. Jadi udah lama banget gitu kan. Oh, Abis oke. itu baru Roni. Habis sini. Roni. Abis itu gue diundang tuh ke Idol Live. Iya, benar. Abis itu Salma dan kali ini baru Paul. Oke. It's an honor. Sebuah kehormatan buat Paul. It's an honor juga Paul bisa ada di sini. Gue seneng banget. Gue udah ngerasa lengkap sekarang. Kayak Daniel tetangga kamu achievement unlock. Sudah Widih. berhasil interview Panorama. The Widih. whole Panorama gitu. Gokil sih. Paul, I would love to get to know you better. Gue udah banyak ngobrol sama Roni, gue ngobrol sama Salma dan Nabila juga, and I enjoy, and I'm pretty sure I'm gonna enjoy talking to you too. Semoga. Lu soalnya kita kan udah di Idol Live bro. Bener sih. Udah di Idol Live, udah nyanyi, Udah- udah kerjain gue. Udah gini lah ya, ngelawak lah istilahnya. Tapi lawakan itu sebenarnya itu kayak pencitraan di Idol Live atau sebenarnya lo orangnya kayak gitu? Sebenarnya mungkin karena memang kita tuh ketemu di Idol. Ya. Bahkan bukan berempat aja sih, bahkan dari 14 besar kita tuh lebih apa ya, vibes-nya tuh kekeluargaan. Right. Jadi walaupun kita zaman Idol, kalau kita mau live di backstage itu kita apa ya, saling apa ya, mengencourage sesama gitu. Oh, that's good. Ya. Dan ya akhirnya kita bertahan berempat. Dan emang kita dari 14 besar tuh memang udah selalu suka ngobrol, suka bercanda. Dan 14-14-nya atau si Panoramanya? 14 besar dan juga kita berempatnya juga gitu. Oke. Jadi candaan kita sama, terus apa ya, kalau dark jokes-nya juga kadang sama juga, kayak gitu-gitu sih. Intinya obrolannya nyambung. Oke. Obrolannya nyambung. That's so kayak cool. Gitu. Kadang mikir juga ya kenapa bisa nyambung ya sama mereka gitu sih. Tapi ya ada kebaikannya juga. Kita bisa kenal orang baru dan kita bisa kenal cerita mereka juga. Ya, Gitu ya. sih. Lo sendiri lahir di Jakarta, tapi Lahir di Jakarta. besarnya di Bali. Besar di Bali. Karena nyokap orang Bali ya. Nyokap orang Bali.
Sebenarnya pindah-pindah sih Oke. dulunya kecilnya. Cuma fixnya SD SMP itu di Bali, SMA di luar. SMA di luar. SMA di mana emang? Di Swedia. Di Swedia. Yang itu untuk masuk ke klub bola dan Benar, lain-lain. benar, Pokoknya benar. Untuk difokusin ke situ. mengganti ginilah garis hidup lah waktu itu kayak gitu-gitulah. Emangnya, can you tell me a little bit, just a little bit the short version of that story, kayak apakah lo emang bercita-cita untuk jadi pemain bola? And Kalau waktu itu lebih ke bingung aja sih SMP itu. Kalau SD memang suka bola, suka banget, kayak suka rutin lah turnamen-turnamen antar sekolah gitu. Ya SMP mungkin udah kena pergaulan sih. Dan ya itu sih pingin. Untungnya entah kenapa juga waktu itu, karena teman-teman waktu itu nakalnya baru SMA kan. Right. Paul tuh nakalnya udah SMP. Nggak tahu ya kenapa gitu. Tapi bersyukur juga dikasih kesadaran lebih awal. Dan alhasil pingin, karena kalau bilang SMP tuh udah gimana ya bilangnya, lumayan nakal sih bang. Kayak, entah itu udah minum alkohol dan sebagainya, umur 12 kalau nggak salah ya. Oh snap. Iya kayak gitu-gitu. Dan itu rutin gitu. Paul, alasan lu mulai minum alkohol itu gara-gara pengen nyobain aja atau memang it's an escape? Apa ya bilangnya, rumit sih bang. Iya, entah itu escape dan juga pengen apa ya, karena juga gimana ya bilangnya, bingung sih awalnya. Intinya waktu pindah dari SMP SMA itu, kalau Paul kan tinggal tuh sama kakak doang kan. Sama kakak doang, sama anjing Paul kebetulan udah meninggal kemarin sih. Spekta? Bukan, itu ayam. Oh itu, sorry. Kalau anjing namanya Brandy. Brandy? Iya Brandy. Dia tuh mungkin salah satu sahabat Paul sih. Mungkin agak lebay sih, tapi memang bener. Karena dia yang nemenin Paul dari, kan tinggal sama kakak doang kan. Karena orang tua udah pisah lama dari umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi ibu punya keluarga baru, bapak juga di Swedia juga. Jadi momen-momen itu sih yang Paul bilang terima kasih banyak sih udah ada di fase itu. Untuk si Brandy ini? Iya, dan dia selalu nemenin. Gitu. Kadang gimana ya bilangnya? Ya itu, Paul pingin ganti kehidupan, karena Paul nggak tahu ya, percaya bisa sih waktu itu. Dan banyak sih pengorbanan. Entah itu, ya mungkin Kak Daniel juga pernah merasakan kalau keluar itu pasti harus beradaptasi sama cuaca baru, makanan baru, society baru, the way of living yang baru, ya itulah, dan itu gak gampang sih. Gue waktu gue ke Perth, gue sekolah di Australia, itu umur 13 dan gue punya sinus, jadi ada sinus gitu di rongga sini lah ya. Dan pas bokap nyokap gue cabut balik ke Jakarta, gue cuman sendirian di asrama. Gue nangis selama setengah jam. Dan kalau nangis gitu kan lo kayak banyak ini ya, banyak ingusnya gitu kan. Gue I blew my nose, you know, dan lain-lain, sampai setelah setengah jam itu yang keluar darah. Dan sejak saat itu sinus gue sembuh. Oh iya. Tapi separah itu gue homesicknya, karena homesick juga kebayang sih. Masuk ke suasana baru, masuk ke sebuah teman-teman baru, pergaulan baru dan lain-lain, dan you know kayak gila ini Australia gitu, kayak lu ke Swedia gitu. Bener. Karena Paul juga homesicknya parah sih, Bang. Dan udah beberapa kali gitu suruh minta tolong untuk ibu. Pokoknya pingin pulang aja, nggak kuat aja. Karena di Swedia juga sendiri juga kan. Karena papa juga kerja beda kota. Pulangnya tiap minggu sih atau tiap 2 minggu. Sempat juga dia kan harus kerja tuh, kadang keluar juga kan. Jadi ya emang gitu, kadang temenin kakek nenek doang. Tapi kakek nenek juga tinggalnya kan beda rumah juga, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, sekolahnya mau paket C aja nggak apa-apa kok. Yang penting pulang, yang penting mau pulang, udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kembali lagi, dikuatkan lagi sama ya keyakinan dan lain sebagainya. Dan berterima kasih aja. Itu modal dan bekal sampai hari ini sih untuk Paul. Kalau Paul bisa dulunya kayak gitu, sekarang harus bisa lebih bisa maksudnya untuk menjadi orang. Paul, I don't get it. Like keyakinan apa
yang lo dapatkan di situ di Swedia sampai hari ini lo pegang? Iya, Paul selalu ngerimain diri sendiri. Kan Paul sendiri yang pengen kesini kan. Ke Swedia? Iya, Ya. jangan sampai kemakan omong gitu sih. Hmm. Iya, dan pasti kadang juga kebayangkan kalau udah musim gugur, terus salju itu gelap mulu kan. Depressing. Iya, depressing banget kan itu. Yang Paul dulu nggak percaya kayak gitu-gituan, ternyata itu nular sih. So, kita tadi sempat mention sedikit banget bahwa lu umur 12 udah mulai minum, dan itu karena kondisi juga benar-benar lagi berantakan banget gitu in your life. And Iya, benar. I wanna, ini senyaman lo aja gitu ya, Iya. but I wanna go deeper into that. Karena mungkin banyak orang di sini, kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton gitu, ngelihat Nyoman Paul, wah muka bule seperti ini, hidupnya pasti enak banget. Nobody, gak akan ada yang percaya bahwa Nyoman Paul ternyata mempunyai yaitu masa lalu, masa kecil yang benar-benar berat sampai akhirnya temennya cuman brandy, bokap nyokap gak nemenin, dan abis itu ya gue tadi bisa ngerasain sih ketika lu lagi ngomongin brandy gitu, I could feel the emotion, kayak lu masih belum bisa move on lah dari sih, brandy bener gitu. Nah jadi gue mungkin pengen nanya, masa kecil Paul itu emang seperti apa sih? Kalau dulu kan lahir di Jakarta kan. Lahir Karena di Jakarta. Papa kerja di Jakarta, di sebuah perusahaan waktu itu. Ketemu mama kayaknya di Bali waktu papa liburan ke Bali. Tapi ya jadinya short of story, nikah, tinggal di Jakarta. Terus ya udah Paul lahir di Jakarta. Mungkin nggak tahu ya, tapi ini Paul juga udah belakangan ini karena idol juga, jadi bisa lebih cerita gitu sama papa sama mama juga. Dan seneng juga sih akhirnya mama sama papa juga bisa nonton Paul kayak gitu sih. Wow. Terus kalau mama tuh sebenarnya nikah udah 4 kali. Paul anak ketiga dari pernikahan ketiga. Oke. Dan ya punya kakak 2, Karina. Yang nemenin Paul tuh Karina. Oke. Kalau Laura sekarang lagi di Australia, dan dia memang dari kecil sama papanya. Oke. Gitu. Dan punya adik juga sekarang, Krisna, lagi SMP, sekolah di Bali juga. Oke. Gimana ya bilangnya? Kalau papa mama tuh kayaknya pisah umur 3 atau 4 tahun sih, waktu Paul 3-4 tahun gitu. Tapi ini pernikahan pertama papa dong? Pernikahan pertama papa. Oke. Pernikahan pertama papa. Terus pisahnya karena berantem sih. Ya. Itu. Dan lebih gimana ya bilangnya? Karena core memory child tuh kan gak bisa hilang ya sampai sekarang. Itu sih yang gimana ya bilangnya? Mereka juga tahu. Untungnya mereka udah ngerti. Dan Paul juga udah bilang ke mereka. Paul selalu coba sayang ke mereka, gak bisa. Gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Tapi Paul selalu respect mereka sebagai orang tua. Itu aja sih. Dan bersyukur juga sih papa sama mama itu sekarang lebih bertanggung jawab sebagai orang tua gitu. Meskipun Paul juga sekarang udah gak minta dipertanggungjawabkan. Tapi Paul sekarang udah umur 23, tetap aja pengen kadang dikain anak kecil sih sebenarnya. Ya tapi gak apa-apa, kan bagian dari kehidupan sih. Ya waktu itu pisah, dan kayaknya mama dipenjarain sama papa karena berantem kan. Itu berantemnya gede. That's ugly. Iya, berantemnya gede. Terus waktu itu yang Paul inget tuh cuma digendong sama adiknya mama. Terus ya dibawa keluar rumah gitu. Karena di bawah itu udah meja makan udah pecah lah. Terus pintu udah gak jelas berdua gitu, saling gulat gitu kan. Dan itu Paul pengen ngilangin gak bisa sih. Si memori itu. Iya. Lu umur 3 tahun saat itu? 3 atau 4 tahun? 3 atau 4 tahun. Iya, 3 atau 4 tahun, and then melihat trauma seperti itu dan ya dan itu dibawa. Sih Paul dibawa kabur, dan ternyata Paul dibawa kabur tuh ke Cina malah sama papa. Dan mama dipenjarain karena
nggak mau ngambil Paul kan. Hmm. Papa yang ngambil Paul jadinya. Waktu itu ya karena papa juga kerja di Cina, langsung kerja di Cina. Kayaknya sempat ke Swedia dulu deh waktu itu untuk pulang, terus apply job di Cina lagi, dapatnya di Cina. Ini Paul sama kakak aja nih berdua atau Sama papa waktu itu. cuma sama papa aja? Iya. Ya, jadi kakak Kakak sama mama. oke. Dan mama di penjara, kakak di mana? Kakak di Bali sih sama kakek waktu itu. Kakeknya? Iya. Oke. Jadi pulang ke Bali semua kan, Hmm. gitu. Karena keadaannya mungkin udah Ruwet banget. iya, Paul juga nggak pengen tahu juga. Hmm. Sampai sekarang juga nggak tahu sebab dari pertengkaran itu. Nggak tahu entah itu alkohol atau apalah. Ya seiring waktu, ya namanya juga sama papa. Paul tuh dulu sempat nggak tahu mama siapa namanya. Snap. Iya, 4 tahunan lah kalau nggak salah ya. Nggak tahu karena dulu inget waktu TK itu kan ada Mother's Day. Ya kadang ibu-ibunya kan datang kan. Yang datang waktu itu papa tuh punya pembantu orang Cina waktu itu. Ya udah yang datang dia gitu. Wow. Dari sana Paul baru kayak kok beda ya. Maksudnya ibu tuh ya jadi Paul jadi nanya ke papa, ibu tuh siapa? Kayak gitu. Akhirnya mama datang karena mama datang ke Cina kayaknya pengen Paul biar di Bali. Dan kita di Bali itu kan ada upacara metata, potong gigi. Dan itu kewajibannya semua anggota keluarga tuh wajib datang. Jadi ibu tuh ke sana untuk ya minta izin biar Paul bisa di Bali sih. Metata itu ya. Jadi dari sanalah Paul jadi tinggal di Bali. Oh itu papa tetap di Cina berarti ya? Papa tetap di Cina waktu itu. Oke. Dan ibu kita tuh sempat di Cina minta izin, terus Paul sempat pulang untuk upacara aja. Terus habis itu kita pernah di India juga, di Pune. Wow. Karena ya papa kan kerja tuh tergantung diarahin kemana kan. Di Pune tuh baru tinggal sama kakak lagi dari sekian lama. Dan kakak tuh juga kakak tiri juga sih, Karina. Tapi kalau ditanya siapa yang Paul paling sayang, Karina sih. Karena dia yang selalu nemenin Paul kayak gitu sih. Dan ya pulang ke Bali itu aja sih. Paul kira bakal lebih tenang kan, karena orang di sini kan lebih sosial, lebih friendly. Ternyata enggak juga sih. Ternyata lebih gimana ya bilangnya. Kalau pengen ngeluh juga buat apa sih ngeluh gitu. Kalau nangis juga udah ngapain sih gitu. Ya. Karena ini udah masa lalu ini. Iya, udah masa lalu juga. Intinya gitu. Intinya jadi Paul tinggal tuh sama mama sama papa tiri. Paul tinggal sama papa tiri. Kalau Karina tinggal sama kakek nenek. Karena dia dari kecil udah sama kakek nenek sih. Kayak gitu-gitu lah. Ya gitulah intinya. Tell me about Brandy. Umurnya dia 13 tahun. Oke. Jadi untuk anjing tuh udah tua banget sih. Dia tuh meninggal waktu Paul keluar idol. Dia tahu nakalnya Paul, dia tahu sedihnya Paul, dan dia tahu waktu Paul pengen ke Swedia juga itu karena biasanya kan Paul sama Karina tuh sering ada di periode tuh kayak Paul pulang sekolah sama temen. Brandy tuh selalu tahu kapan kita pulang. Dia selalu nunggu depan pagar malah, bukan depan rumah, depan pagar malah. Kadang pingin gitu ada meja makan, baru buka pintu bisa ceritain sekolah kita gimana ke mama sama papa. Tapi untungnya ada Brandy gitu. Lu mulai jadi penyanyi sendiri itu sebenarnya pas kapan? Dari kecil sih sebenarnya. Tapi dulu ya paling ikut pernah lomba tuh antar kelas, pernah juga antar sekolah. Tapi itu SD doang. SD itu pun beberapa lomba doang kan. Sisanya otodidak, belajar instrumen juga otodidak. Ntar kalau udah agak pedean dikit baru ke pantai nyanyiin untuk teman.